Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gloria Isar Bulan dengan NIM 2024-48074. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis transformasi kurikulum di sekolah dasar. Kita masuk ke dalam materinya, sisi historis era KTSP. Nah, KTSP ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, desentralisasi. Nah, desentralisasi ini otonomi penuh yang diberikan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum operasional dengan karakter potensi daerah dan kebutuhan lokal masing-masing. Yang ketiga, konten oriented. Nah, kurikulum sangat berfokus pada penguasaan konten materi pembelajaran secara mendalam. Keberhasilan belajar diukur dari seberapa banyak materi yang diserap oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu orientasi guru. Guru berperan sebagai pusat otoritas pengetahuan di kelas atau yang biasa kita sebut dengan teacher center. Nah, guru ini bertanggung jawab penuh dalam mentransfer instruksi berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, konteks pembelajaran KTSP ini yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Implementasi kurikulum ini diatur oleh BSNP melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Meskipun fleksibel secara administratif, praktek dilakukan cenderung kaku dan siswa dituntut untuk menguasai sejumlah besar informasi dalam waktu yang terbatas, seringkali mengabaikan pengembangan aspek karakter dan keterampilan fungsional yang lebih luas. Kemudian kita masuk ke dalam visi modern kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, fokus materi esensial, mengurangi beban konten agar guru memiliki waktu lebih banyak untuk pembelajaran yang mendalam dan bermakna pada konsep dasar atau literasi dan numerasi. Yang kedua, pembelajaran berdiferensi. Nah, memberikan keluasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan minat dan gaya belajar setiap individu siswa. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Alokasi waktu khusus untuk pembelajaran berbasis proyek literasi mata pelajaran guna membangun karakter dan kompetensi abad ke-21. Nah, implementasi karakter Merdeka Belajar dan Mengajar. Melalui proyek P5, siswa diajak untuk mengeksplorasi isu nyata di lingkungan sekitar. Hal ini menggeser paradigma dari menghafal materi menjadi memecahkan masalah. Jadi, guru tidak lagi sekadar mengajar, melainkan menjadi fasilitator yang mendukung otonomi siswa dalam belajar, mencapai ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Nah, untuk komparasi model kurikulum dunia, aspeknya itu ada model, fokus, dan karakter. Untuk kurikulum merdeka, modelnya itu humanistik, fleksibel, fokus kepada karakter dan fungsional. Kemudian karakternya itu profil pelajar Pancasila. Untuk Jepang, modelnya itu humanistik atau Z for living. Nah, fokusnya itu kepada moral dan kemandirian. Karakternya itu Doutoku atau mapel etika. Sedangkan di Singapura modelnya itu eklatik strategis. Fokusnya kepada berpikir kritis dan inovatif. Nah, sedangkan di Singapura modelnya itu eklatik strategis, fokusnya kepada berpikir kritis dan inovatif. Karakternya itu visual education atau FIH.
Nah, fokus model pengembangan kurikulum. Untuk akademik KTSP itu 85%, sedangkan untuk holistik kurikulum merdeka itu 70%, humanistik Jepang itu 90%, sedangkan untuk strategis Singapura itu 95%. Nah, sekarang kita masuk dalam strategi karakter global. Nah, untuk Jepang itu karakternya itu disiplin kolektif. Jadi konsep Osoji melatih tanggung jawab melalui piket kebersihan mandiri tanpa petugas. Nah, sedangkan di Singapura itu karakternya itu touchless, di mana mengurangi beban administratif untuk memberi ruang eksplorasi mendalam dan konsep sains dan teknologi. Di sini kemudian analisis tren atau stabilisasi versus resiko. Pertama itu ada era KTSP. Nah, KTSP kemudian naik ke awal ke-13, kemudian turun lagi ke pandemi, turun lagi ke learning loss, dan naik ke referensi. Nah, kemudian tantangan adaptatif guru, shock kultur, dan kesenjangan. Perubahan radikal dari sistem berbasis teks atau KTSP ke sistem berbasis aktivitas atau kurikulum merdeka tanpa pendampingan tuntas memicu kebingungan pedagogis. Jadi 45% guru masih terjebak pada aspek administrasi kurikulum baru daripada mendalami substansi pengajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, kemudian lini masa evolusi kurikulum. Nah, yang pertama itu pada tahun 1994, di mana pembelajarannya itu masih padat dan kaku. Sedangkan untuk 2006 kurikulum KTSP itu masih desentralisasi. Sedangkan kurikulum K13 itu integrasi visi karakter. Kemudian pada kurikulum merdeka itu masih fleksibilitas. Jadi kesimpulannya, transformasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif, namun memerlukan pendampingan tuntas bagi guru agar tidak hanya sekedar berubah secara administratif tetapi juga secara pedagogis. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.